Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Waitono, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan yang saya banggakan rekan saya Bu Fitri Aprilia yang hari ini akan menampilkan aksi nyata budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di ruangan tercinta kita di SMP Negeri 2 Waitono. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mencoba memandu jalannya kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Waitono, terakhir penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Waitono, Bapak Arahyu Adrian. Kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk apa implementasi ya, aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya dan insya Allah nanti mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu semua, seperti pembukaan tadi yang dikatakan oleh Pak Putra, kita lihat mereka adalah dua calon guru penggerak angkatan 9. Dan sini bisa dilihat, Bapak Ibu lihat ada yang namanya budaya positif. Bapak Ibu semua, tentunya dalam UKM, dalam edukasi kurikulum mereka, budaya positif ini adalah salah satu hal penting untuk menciptakan sesuatu yang ataupun pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, sebelum kita melaksanakan yang namanya pembelajaran diferensiasi atau bagaimana, hal ini Bu, Pak, adalah hal dasar budaya positif itu. Gimana kita mengarahkan anak dia di situ, gimana kita menghargai keberagaman. Tentunya setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan. Nah, di budaya positif inilah kita akan lebih paham. Ada yang namanya motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi mana yang bagus yang harusnya dimiliki oleh siswa kita? Nah, nanti akan dijelaskan. Terus cara-caranya bagaimana sih mendorong motivasi intrinsik? Nah, nanti disampaikan oleh guru mereka. Ya itu kalau saya masih programnya ada namanya segitiga restitusi, bukan segitiga bermuda pokoknya ya. Nah, segitiga restitusi ini dijelaskan apa itu segitiga restitusi. Harapan saya nanti kita bukan sekedar kumpul-kumpul aja Bapak Ibu, ambil semua hikmah, karena ini memang saya nantikan dari calon guru penggerak materi budaya positif, karena guru-guru yang paham budaya positif ini insya Allah
anak-anak itu akan lebih bisa memerdekakan dirinya. Insya Allah dengan cara yang benar. Kurang lebih itu aja. Semoga kita semua mendapat ilmu yang amin ya rabbal alamin. Ya, setelahnya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala SMP Negeri 2 Waitno. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh rekan saya Fitri Aprilia. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu berdirinya kami di sini bukanlah untuk mengajari atau apalagi menggurui. Kami hanya bagian dari aksi nyata dan penyampaian materi yang kami dapat dari pendidikan calon guru penggerak. Jadi maksudnya apabila ada kekurangan mohon dikoreksi atau kita nanti bisa diskusi bersama. Sekali lagi mohon bukan mengajari atau apalagi menggurui. Kita hanya sharing informasi dan sharing pengetahuan. Bagian dari aksi nyata dari pendidikan guru penggerakan. Sebelum saya serahkan ke Bu Fitri Aprilia, saya ada sedikit briefing atau untuk menyatukan suara. Apabila saya bilang tepuk satu, jawabnya oke. Tepuk yang oke, salah, wow. Ya, wow. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, mulai diskusi. Panjang ya? Siap? Bisa? Kita jajal dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, itu urutan. Kita jajal di sebelah. Kita acak urutan ya. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk dua, tepuk dua satu, tepuk empat tiga. Semangat. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada rekan saya Bu Fitri Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Waitno dan rekan-rekan guru yang saya hormati serta yang saya banggakan teman-teman CGP saya di angkatan 9 ini. Saling membanggakan. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penerapan budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad, karena syafaat beliau yang akan kita tunggu di yaumil akhir kelak. Sama seperti Pak Putra tadi di awal akan saya bicarakan, di sini kami berdua ini bukan menggurui, sekali lagi saya sampaikan, dan ini hanya sharing dan mudah-mudahan nanti terdapat ada yang bisa diambil manfaatnya. Tapi kalau yang tidak bermanfaat ya tidak bakal, silahkan dibuang. Selanjutnya di materi budaya positif ini tadi speaking sudah. Kemudian ada 6 konsep inti budaya positif yang akan kami paparkan pada siang hari ini. Ada yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi tentang hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas.
Mungkin materi-materi ini sudah pernah Bapak Ibu dengar dari rekan GP Ibu Melia ya. Tapi mudah-mudahan materi kita berdua siang hari ini bisa memperkuat materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Dan materi 6 ini akan kami bagi menjadi 2. Jadi saya menyampaikan disiplin positif, teori motivasi, dan keyakinan kelas. Langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata-kata disiplin, biasanya kita selalu berpikir disiplin itu ketaatan, patuh, biasanya disertai dengan hukuman. Begitu ya Bapak Ibu. Ini saya sendiri mengakui biasanya kalau dengar kata disiplin yang ada di pikiran saya itu selalu ada hukuman. Kalau tidak taat, kalau tidak disiplin biasanya dihukum, selalu seperti itu. Tapi setelah mempelajari tentang disiplin, apa saja makna-makna disiplin ini apa saja. Jadi ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi dari kata belajar ini sebenarnya sudah bisa kita ambil kesimpulan. Sebenarnya disiplin itu mungkin benar. Disiplin itu artinya taat atau kepatuhan. Bisa dilihat di depan. Makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi motivasinya karena kita dimotivasi oleh orang lain. Jadi patuh misalnya ini, ketika siswa terlambat, kita selama ini selalu berpikir mereka terlambat karena patuh dengan peraturan yang ada. Nah, makna disiplin di sini seharusnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi disiplin diri itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin di sini yang diharapkan disiplin yang memang mulai dari hati, bukan karena sesuatu, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Nah, iya, bukan karena hadiah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal ini. Ini salah satu teori, banyak sekali teori ya yang membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Tapi saya lebih ke, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dan yang pertama ada contoh-contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Contoh-contohnya di situ ada ini nilai-nilai yang sering kita lihat ya Bapak Ibu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada juga dari IBO Primarius Program. Bacanya aja saya agak belibet ya kalau bahasa Inggris. Kemudian ada 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation. Biasanya ini nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia ya. Ada cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat. Nah, kenapa sih kita harus bahas di awal ini nilai-nilai kebajikan? Karena nanti akan kita kaitkan ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi dan lain-lain. Mungkin di awal Bapak Ibu bingung kenapa sih materinya kok nilai-nilai kebajikan, apa hubungannya? Mungkin nanti kita bisa mengaitkan di materi selanjutnya. Nah, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin keempat kata ini sudah tidak asing buat Bapak Ibu semua. Terlebih ketika tentang hukuman ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 tingkatan. Nah, dari yang kita lihat dari motivasi yang paling rendah. Yang pertama,
motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau materi seperti ini agak bingung, saya coba contohkan ya Bapak Ibu. Misal anak-anak, kita lihat di anak-anak kita. Ketika mereka mengerjakan PR, ketika motivasi perilakunya di tahap yang paling rendah atau motivasi yang pertama, mereka mengerjakan PR itu hanya untuk menghindari hukuman. Jadi misalnya PR matematika saya kerjain hanya untuk biar nggak dihukum, biar ibunya nggak marah. Cuman hanya seperti itu. Jadi bukan dari hati. Ini motivasi yang terendah atau yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain. Biasanya ini mendapat penghargaan. Saya mau ngerjain PR, belajar biar nanti ranking 1, biar nanti orang tua saya bangga, biar nanti teman-teman saya menganggap saya hebat kalau saya ranking 1. Nah, walau itu masih motivasi yang kedua. Jadi apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan? Kalau saya mengerjakan PR terus, mengerjakan tugas, saya mungkin bisa ranking 1. Nah, itu motivasi yang kedua. Itu artinya motivasi eksternal yang berasal dari luar. Nah, motivasi yang tertinggi, motivasi perilaku manusia yang tertinggi itu ketika memang melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya. Misalnya saya akan jadi orang yang seperti apa ya kalau saya melakukan hal ini. Misalnya saya mengerjakan PR ini memang karena saya harus melakukan, memang itu kewajiban saya sebagai siswa, sebagai murid. Jadi memang sudah termotivasi dari dalam diri. Nah, itu motivasi yang paling tinggi. Nah, sekarang tugas kita Bapak Ibu sebagai guru, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi anak yang mungkin masih berada di level 1 atau masih ada yang berada di level 2 menjadi anak yang memiliki motivasi yang ketiga, yang memang dari diri mereka sendiri. Itu tugas kita. Mungkin ini PR kita ya Bapak Ibu semua, karena setelah kita lihat memang siswa-siswa kita tidak bisa kita pungkiri memang kebanyakan motivasi mereka masih tahap pertama, melakukan apapun karena ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Selanjutnya, nah di sini saya punya materi selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Saya punya beberapa tindakan guru. Coba kita diskusi sama-sama, itu masuknya dalam hukuman atau konsekuensi sebelum kita bahas perbedaan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ini kita sambil pemanasan dulu. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering ya, masih ada mungkin beberapa guru, mungkin kalau sekarang nggak ada, mungkin berapa tahun yang lalu masih ada guru yang seperti ini, menyuruh anak untuk mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi sampai 2 buku penuh. Ya, ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, oke, hukuman. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Iya, apa? Hukuman. Iya, nanti kita cari tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, ini zaman COVID ya, zaman pandemi. Hukuman. Oke, ini kompak hukuman nomor 3. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sepertinya Bapak Ibu udah paham semua. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar.
konsekuensi. Yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Iya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak Putra masih melakukan nggak Pak? Tidak. Apa ini? 5 kali putaran. 5 kali putaran. Baiklah, kita coba 1, 2, 3. Nah, iya. Jawabnya. Yang paling bawah hukuman. Tanya apa aja, hukuman. Tanya Pak Putra, jawabannya hukuman. Jadi mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Kenapa bedanya? Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Beda Bu. Kalau hukuman itu sudah tertera biasanya. Kalau hukuman sudah tertera. Konsekuensi itu kita merusak, misalnya kita menyenggol atau kita Iya. ganti. Terima kasih Bu Lisda. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lisda. Ya, dari ini kita bahas satu-satu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi yang pertama ini hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi pun sesuatu yang harus terjadi. Sama seperti tadi, yang mereka menumpahkan air dan harus gantinya itu konsekuensi ya. Tapi sama-sama harus terjadi. Kemudian efeknya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu yang lama. Kalau yang konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kita lihat yang tadi. Ketika anak menumpahkan air terus ganti, kan mereka nggak akan ingat apa yang dilakukan. Maksudnya memang itu kewajiban dia kan. Kalau tapi beda kalau mereka menuliskan yang sampai 100 sampai tangannya pegel. Mungkin sakit hatinya lebih panjang terhadap guru. Iya, karena masih akan dia ingat. Kemudian efeknya lagi anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman sifatnya paksaan. Jadi nggak ditanya dulu kalau yang tadi. Pokoknya harus mengerjakan 100, nulis 100, saya tidak terlambat di buku sampai 2 buku penuh misalnya. Jadi itu sifatnya paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ketika dihukum. Kemudian kalau konsekuensi anak akan belajar mematuhi peraturan. Perasaan mereka ketika dihukum itu marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Konsekuensi pun begitu, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi hukuman dan konsekuensi perbedaannya itu, tapi di konsekuensi masih berefek, ada efek negatifnya juga bisa dilihat di bawah. Ada anak masih dibuat tidak nyaman. Kemudian walaupun jangka pendek ya Bapak Ibu, jadi masih dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, ada yang terakhir namanya restitusi. Jadi di restitusi ini lebih tinggi lagi dari konsekuensi. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi, yang sekarang ada restitusi. Apa ini restitusi? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di materinya Pak Putra. Ini ada contoh kasus ketika siswa tidak mengerjakan PR. Nah ini agar kita bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika dihukum, guru menghukum misalnya tak mengerjakan PR itu disuruh hormat bendera, disuruh 10 menit. Gurunya sambil marah-marah, gak ngerjain PR, sana ke depan tiang bendera, hormat. Itu masuknya di hukuman. Kalau yang konsekuensi, kalian boleh gak mengerjakan PR nanti di
jam istirahat misalnya, tapi harus kerjainnya 2 kali lipat karena kamu kan gak kerjain PR. Nah, itu masuknya adalah konsekuensi. Nah, tapi yang ketiga, cara mengatasi permasalahan yang ketiga ini yang menggunakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya ya untuk membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Diharapkan dengan restitusi ini siswa itu sadar gimana kesalahan saya, apa yang saya langgar. Jadi nggak dengan kekerasan, tapi mudah-mudahan siswa sadar. Mudah-mudahan juga restitusi ini dapat kita terapkan dengan karakter siswa di sekolah kita. Meskipun agak sulit lah, ada kesulitan. Nah ini, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini siswa itu tanyakan, salahmu apa nak? Apa yang kamu langgar, tanpa nada yang keras seperti kita dalam hukuman tadi ya. Jadi harus ada nanti proses-proses restitusi itu, langkah-langkah restitusi akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya Pak Putra. Nah, materi yang terakhir tentang keyakinan kelas. Mungkin materi ini sudah tidak asing karena sudah banyak disampaikan di setiap momen sepertinya ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Jadi di sini saya hanya menguatkan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkomentar tentang pertanyaan ini. Menanggapi pertanyaan ini, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Boleh satu orang saja menanggapi pertanyaan ini. Siap? Boleh? Oke, ada yang ingin menanggapi? Bu Mel? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Boleh, Bu Mel. Mau pakai mic? Pakai. Baik, terima kasih Bu Fitri Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menyampaikan pendapat saya tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bu Fitri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti yang dijelaskan oleh Bu Fitri tadi, bahwasanya peraturan itu mengikat, yang akhirnya melahirkan hukuman. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya hukuman terhadap putra-putri kita. Maka itu alasan mengapa kita lebih baik menggunakan keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Ketika peraturan kelas, artinya kesadaran diri itu berasal dari luar, kesadaran eksternal. Peserta didik mematuhi aturan kelas karena takut dimarah, takut dihukum, dan itu tadi tidak tepat. Jadi dengan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama, kesepakatan antara guru dan siswa, maka siswa akan lebih menghargai dirinya sendiri, menghargai apa yang sudah dibuat bersama, sehingga ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kesalahan, maka mereka akan dengan sendirinya dari dalam internal tadi, dari dalam dirinya menyadari, oh saya loh yang membuat peraturan bersama teman-teman, saya sudah setuju, saya sudah sepakat. Jadi ketika saya melakukan kekeliruan, kesalahan, maka saya pun bersedia melaksanakan konsekuensinya. Mungkin ini alasan mengapa keyakinan kelas lebih baik
daripada peraturan kelas. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih Bu Mel sudah menjelaskan. Tadinya menjawab dan menanggapi pertanyaan ini, tapi menurut saya itu sudah menjelaskan dari apa itu keyakinan kelas. Nah, mungkin kalau pengertian keyakinan kelas tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Mel. Sekarang kita coba mempraktekkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedurnya seperti apa sih kita membuat keyakinan kelas? Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, jadi ada 7 langkah di sini, dari yang bercurah pendapat sampai menempel atau mendokumentasikan keyakinan kelasnya. Kita bahas dari persatu. Bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Ini kita batasi saja membuat keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah. Jadi kita sepakati biar tidak melebar ya. Misalnya ini akan kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Jadi tahapan yang pertama yaitu bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi di situ kita dengan siswa-siswa kita bertukar pendapat dulu. Kira-kira peraturan apa nih Nak yang mau kita sepakati? Misalnya kita kan di pertama sebelum buat keyakinan kelas pasti kita pasti banyak sekali pendapat anak-anak yang ada di kelas kita. 32 bisa jadi ada 32 pendapat atau lebih. Jadi misalnya ini saya beri contoh yang nyata saja. Misal anak-anak pasti berpendapat, Bu, tidak boleh bawa sepatu ke kelas, Bu, nggak boleh kantin saat jam pelajaran, Bu. Kan itu kalau kita catat sudah banyak sekali. Bisa jadi satu siswa itu bisa mempunyai pendapat 5 atau tapi bisa juga pendapatnya itu sama. Misalnya dari siswa A, siswa B misalnya, Bu, ini kalau terlambat apa misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas, bolehnya minum. Kalau minum boleh ya Bu, misalnya siswa-siswa kita seperti itu. Jadi kita tahapan awal kita bercurah pendapat dulu dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak biarkan saja pendapat mereka, yang banyak itu kita tampung semua. Kemudian selanjutnya mencatat semua masukan-masukan. Jadi di tahapan yang kedua ini kita bisa kalau kita di kelas ya biasanya kita tulis saja di papan tulis. Misalnya pendapatnya si Ana, misal pendapat Rani, pendapat Beno, pendapat siapa, kita tulis di situ. Kita tulis bisa di kertas, tapi lebih efektif kalau kita di kelas kita tulis di papan tulis ya Bapak Ibu. Misalnya yang satu berpendapat jangan terlambat, kita tulis jangan terlambat, tidak boleh memakai sepatu dalam kelas, tidak boleh mencontek misal. Kemudian tahapan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi yang sudah kita tulis di papan tulis tadi, misalnya gantilah kalimat-kalimat berikut, kalimat bentuk negatif menjadi bentuk positif. Misalnya kan pasti anak-anak bentuk keyakinan kelas pendapatnya tadi pasti banyaknya kata-katanya berbentuk negatif. Contohnya, misalnya nggak boleh lari-lari di kelas. Nah kita ganti kata-kata jangan berlari-lari di kelas itu dengan kata-kata yang positif. Misalnya apa? Apa kalau kalimat positifnya tidak boleh keluar kelas ya? Misalnya tidak boleh keluar kelas, berarti berada di dalam kelas saat pelajaran. Misalnya harus kita ubah dari yang jangan terlambat, berarti bisa kita ubah dengan datanglah tepat waktu. Nah harus kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jadi nanti ujung-ujungnya di dalam keyakinan kelas itu tidak ada lagi kata-kata yang masih berkonotasi negatif. Jadi semuanya harus dalam bentuk yang positif. Kalau masih ada yang negatif, kita ubah kayak jangan pakai sepatu dalam kelas. Berarti kata-kata positifnya iya sepatu taruh di luar kelas, misalnya seperti itu. Jadi harus kita ubah dulu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya
tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat dan menemukan nilai kebajikan yang dituju. Jadi tadi kita sudah bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi dari yang sebegitu banyak yang sudah kita pindah jadi kalimat positif tadi, harus kita tinjau kembali. Jadi kita temukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang kita tuju. Contohnya, ini saya munculkan kembali nilai-nilai contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi di yang keempat ini tadi kita lihat misalnya apa tadi? Taruhlah sepatu di luar kelas misalnya. Terus jangan tadi ya, kalau yang terlambat tadi datanglah tepat waktu. Nah itu kita kelompok-kelompokkan. Dia masuknya ke nilai-nilai kebajikan yang mana? Contohnya misal, harusnya saya tulis ya Bapak Ibu contoh ininya. Misalnya datanglah tepat waktu, kemudian menaruh sepatu di dalam kelas. Nah itu kita susun jadi satu menjadi nilai yang mana di sini. Misalnya kita gunakan itu nilai disiplin ya. Kalau misalnya menaruh sepatu di dalam rak itu kan nilai disiplin. Jadi kita tulis di keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas yang kita tulis itu disiplin misalnya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang memayungi semua kesepakatan kelas yang telah dibuat satu kelas tadi. Kesepakatan yang dikumpulkan, kemudian dilihat nilai kebajikan mana yang sudah memayungi atau sudah mencakup semua itu. Jadi misalnya ada nilai disiplin, misalnya anak-anak punya kesepakatan nggak boleh ngejekin nama orang tua ya. Biasanya kan gitu, masih banyak yang ngejek-ngejekan nama orang tua. Jadi ditulis saling apa kalau misalnya tidak mengejek itu ya, kalimat positifnya saling menghormati ya. Misalnya saling menghormati, berarti kita tulis keyakinan kelasnya tadi. Dapat tadi disiplin satu, kemudian saling menghormati, kemudian cari lagi dari kesepakatan kelas yang tadi yang sudah kita satu-satukan tadi. Bisa jadi mungkin dapat gotong royong misalnya, atau kedamaian, atau apa, nanti kita sepakati itu. Jadi bentuknya keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan. Ya mungkin saya selama ini juga salah ya Bapak Ibu. Saya menuliskan keyakinan kelas, biasanya saya tulis tidak boleh datang terlambat misalnya ya. Keseringan saya seperti itu Pak Syah. Jadi biasanya masih saya tulis pertama di kelas 8A masih waktu itu saya tulis tidak boleh pakai sepatu di kelas. Ininya keyakinan kelasnya, padahal bukan seperti itu. Itu baru kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai apa yang kita yakini, yang satu kelas itu yakini, yang mencakup kesepakatan kelas tadi. Jadi biasanya nilai keyakinan kelas itu nggak banyak isinya, paling cuma berapa? Misalnya disiplin, saling menghormati, gotong royong. Nah, cuma 3. Misalnya seperti itu. Jadi nggak akan lebih kayak kita buat yang berderet. Nah, ini masih kesepakatan. Iya. Tapi kalau ada salah-salah boleh dikoreksi Pak Sam. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, ditinjau ulang ini maksudnya kita bahas, kita kerucutkan yang tadinya mungkin ada 10, kita buat menjadi, biasanya nggak akan banyak keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas itu kata-kata atau nilai yang mudah diingat, yang jadi pedoman anak-anak kita. Jadi nggak mungkin banyak-banyak, nanti anak-anak malah nggak ingat. Jadi sedikit tapi itu diingat. Yang ini bukan yang terakhir ya, menyetujuinya dan menandatangani keyakinan. Jadi keyakinan kelas tadi harus disetujui atau ditandatangani. Jadi istilahnya disyahkan lah dengan semua satu kelas tadi. Jadi harus ada pengesahan. Tahapan yang terakhir yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga.
Jadi keyakinan kelas ini harus kita tempel agar semua orang mengingat, tahu apa saja keyakinan kelas yang diyakini di kelas itu. Mungkin sampai sini materi saya. Oke, kita buka sesi tanya jawab sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya dengan Bapak Putra. Silahkan. Iya. Bu Lili. Sebenarnya itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Boleh diulang Bu Lili pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitri sudah memberikan waktu yang untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya Bu Fitri, yang benarnya ya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Karena di sini kami sudah membuat bahasanya kesepakatan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Lili. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah kalau pertanyaan yang benar yang mana. Jadi tidak ada yang salah dan benar antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya gini Bu Lili, kesepakatan kelas itu bagian dari keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kesepakatan kelas tadi sampai akhirnya nanti kita menemukan keyakinan kelas atau nilai apa yang kita percaya tadi. Jadi ibarat ini kata-katanya Pak Syah ya, ibarat keyakinan kelas itu adalah mana kelas ini, jadi kesepakatan itu adalah mejanya misalnya. Jadi bagiannya kesepakatan kelas itu bagian dari keyakinan kelas. Jadi sebelum kita buat keyakinan kelas, kita harus buat dulu kesepakatan yang prosedur yang saya langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Jadi pertama saya ulang ya Bu Lili. Nah, yang prosedur tadi, yang pertama kita harus bercurah pendapat dengan siswa-siswi kita, mereka berpendapat apa, kemudian harus kita catat. Setelah kita catat, yang bentuknya masih negatif kita buat menjadi bentuk positif yang seperti tadi. Kemudian kita tinjau kemudian yang udah bentuk positif tadi, kan bentuknya kesepakatan kelas itu. Jadi yang bentuk kata-kata yang positif yang di kesepakatan kelas itu baru tahap ke nomor 4. Jadi kalimat-kalimat yang pendapat anak-anak tadi yang biasanya bentuknya tidak boleh membawa HP, seperti itu ya Bu Lili contoh yang kesepakatan kelas. Nah kemudian tidak boleh terlambat. Nah itu masih di kesepakatan kelas dan biasanya kesepakatan kelas itu ada konsekuensinya ya Pak San. Kesepakatan kelas itu ada konsekuensinya. Sedangkan keyakinan kelas ini itu nilai-nilai dari nilai kebajikan tadi, nilai apa yang bakal kita percayai gitu. Maksudnya mencakup kesepakatan kelas tadi gitu. Jadi bisa setelah kita mendapatkan kesepakatan dirumuskan. Iya betul, dirumuskan menjadi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai apa yang cocok yang pas. Misalnya tadi datang terlambat atau harus nggak boleh bawa HP, itu nilainya misalnya harus disiplin. Terus yang nggak boleh ejek-ejekan tadi nilainya berarti saling menghargai. Nah, seperti itu bentuknya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas biasanya tidak boleh banyak-banyak karena keyakinan kelas itu yang akan diingat oleh siswa-siswi kita. Biasanya bentuknya 4 atau 5 paling banyak, atau bisa 2 atau 1 gitu. Jadi nanti kita mulai sama-sama kita coba praktekkan bikin keyakinan kelas. Kalau sudah sampai kesepakatan, artinya prosedur kita sudah sampai ke nomor keempat ini ya, nomor 3. Nah, tinggal kita tinjau kembali kesepakatan kelas, kemudian kita temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang kita tuju sampai ke nomor 7. Artinya selama ini kita sudah membahas, sudah membuat sampai prosedur yang ke-3. Nanti mudah-mudahan kita sama-sama bisa lanjutkan sampai kita membuat keyakinan kelas.
Cukup, ada lagi? Kalau tidak ada, waktunya saya persilahkan kepada Pak Putra untuk melanjutkan materi selanjutnya. Silahkan. Sebelum itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam kan ya dia? Nah kan? Gak nyangka. Satu jam. Yes. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3. Mantap. Lagi. Tepuk 4. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Itu dulu ya. Sebelum masuk materi bagian saya, sebenarnya kita kan sudah setengah perjalanan nih. Pastinya sudah merasa lelah, ngantuk, pegel ya. Oke, alhamdulillah. Saya mau ngajak senam sedikit, nggak usah pakai lagu, yang penting kita bergerak. Karena pada dasarnya tubuh manusia ini terdiri dari ratusan atau ribuan darah ya. Dan darah itu mengantarkan zat oksigen, zat makanan. Betul ya? Setuju? Apabila aliran darah itu yang membawa zat makanan, zat oksigen dan gizi tersebut kurang dialiri atau berada di posisi yang salah, tentunya akan menghambat. Seperti pipa air, semakin banyak antara air itu kan tak semuanya jernih ya, masih ada debu-debu atau yang mengotori pipa. Kalau kita bongkar pipa itu pastinya ada lumut, ada menyumbat. Itu sama dengan peredaran darah kita. Makanya terjadi pegal dulu. Kalau pegal, selanjutnya penyumbatan, baru nampak kau penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Nah, jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Biar Anda semangat. Tempat 3. Oke. Pertama, lakukan hal tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya biasa. Tepuk tangan. Buka. Bisa lagi. Ambil 3 kaki ke bawah. Jangan sampai pelan-pelan aja. Masuk ke celah-celah jari. Ingat tangan. Selanjutnya tangan-tangannya kita pukul dari bawah ke atas. Satu. Terus ulang lagi dari bawah. Sambil ayun pelan-pelan. Biar ada ayunan. Pindah ke kiri. Ayo kuatkan dorangnya biar baik. Pindah ke paha. Mana lagi Pak? Belakang ke paha. Oke, selesai. Cukup. Lumayan berkeringat. Udah. Tepuk 3. Oke. Terima kasih untuk kita semua. Ini masih ya, semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Amin. Dan sehat selalu sampai tua. Amin. Baik, di sini saya akan coba memaparkan, menjelaskan, tapi bukan sekali lagi tidak menggurui kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan adalah bertujuan untuk memenuhi keinginan kita. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan.
Kita selalu melakukan hal yang kita inginkan. Nggak mungkin kita melakukan untuk hal yang merugikan kita. Pastinya itu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita tersebut. Baik. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang sebenarnya sudah kita sadari, cuma kadang kurang kita pahami. Sudah kita rasakan, cuma kita kurang sadari pahami ini. Yaitu pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di antara lain kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan kedua adalah kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima, yaitu rasa yang diperdulikan oleh orang lain, bekerja sama dengan rekan, atau menjadi bagian dalam suatu kelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan yang biasanya berasal dari diri sendiri, itu menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, kebutuhan akan penguasaan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan yang ada pada dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan berisi dalam kebutuhan akan bermain, humor, tertawa atau ada antusiasme. Ini kebutuhan dasar yang terletak pada diri kita. Tapi kadang kita lupa untuk menyadarinya. Walaupun hal yang kita lakukan tentunya pasti berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, ini pertanyaan otomatis. Bila ada kemiripan tokoh, harap dimaklumi ini bukan disengaja. Bu Ida. Bu Ida adalah plesetan dari Bu Rizda sebenarnya. Kenapa kamu bisa kesana? Enggak boleh begitu. Maaf. Itu anaknya jawab gitu aja. Iya. Maksudnya itu. Makanya saya minta maaf dari awal. Bila ada pengiriman tokoh atau tempat, mohon maaf. Ibu Ida adalah wali kelas 9B. Di suatu hari, Bu Ida bingung dengan pulang salah satu siswanya, yaitu ada laporan dari siswa lainnya bahwa siswa bernama Robi yang seringkali meminta bekal rekannya dengan cara memaksa. Nah, yuk kita bantu diskusikan. Jika kita menghadapi situasi tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu Ida lakukan? Bila kita menjadi Ibu Ida, apa yang akan kita lakukan? Dan kira-kira apa alasan Robi melakukan hal tersebut? Kira-kira kebutuhan apa yang Robi inginkan? Ada yang bisa bantu saya memaparkan? Oke, dibalik lagi kita butuh PNT-nya. Kira-kira kenapa ya Robi itu memaksa temannya untuk memberikan makanan? Dia tidak meminta baik-baik, tapi dia lebih memaksa. Iya, kebutuhan bertahan hidup. Karena mungkin alasannya dia kehabisan uang jajan, orang tuanya tidak kasih bekal, jadi melihat temannya ada makanan ya maksa dikit untuk dia menunda rasa laparnya atau menutup rasa laparnya. Oke. Tapi kayaknya Pak Putra Biro kan. Gimana? Robi tadi. Ya. Semua lain itu kali enggak makan. Karena mungkin pikirannya. Saya Kesenangan, betul. Saya juga suka mengambil kesenangan bukan bikin. Iya, siap. Iya. Kebutuhan kalau melihat itu bukan kebutuhan dasar, itu adalah kebutuhan kebebasan, kesenangan dan kebebasan. Tapi kebutuhan yang negatif yang tidak boleh kita lakukan. Ini tadi ya. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh lagi. Kebutuhan apa yang kira-kira diperlukan? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku menggunakan sepatu baru. Kita lihat lagi.
Iya, kebetulan akan rasa sayang dan diterima. Sepertinya memang sudah paham semua. Tapi belum boleh ditutup. Oke, kali ini tidak lihat UPA. Coba bermain handphone di sekolah itu seru dan mengasihkan. Kira-kira kebutuhan akan apa? Senangan. Kesenangan luar biasa. Memang alhamdulillah kalau murid kita seperti ini semua, kita bakal umur muda semua, sehat selalu pastinya. Dan kita selalu berbangga. Iya. Ada tiap hari dulu kerjanya ini kayak gini. Sebenarnya aku bosan. Pelajarannya cuma itu aja, cuma dengerin ibu guru saja. Ya, kira maksudnya. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa tersebut? Kenapa dia? Itu solusi lain. Ya, kebutuhan akan kebebasan. Ya mungkin jenuh dengan kegiatan yang selalu rutinitas yang dia lakukan. Sebenarnya untuk kebutuhan dasar, alhamdulillah kita cocok paham ya. Lanjut. Terima kasih. Nah, kita tes lagi. Ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kalimat penumpang atau yang saya blank. Bertanya dulu. Oke, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga keempat penguasaan. Kelima oke, kasih tepuk tangan buat luar biasa. Muridnya lebih dari kita. Kalau begini wali kelasnya bingung siapa yang mau ranking 1. Sekolahnya juga sertifikatnya 1 semua. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Ketiga, alhamdulillah masih semangat. Saya dalam posisi kontrol guru ini pun sama. Sering kita lakukan, tapi kadang kita lupa posisi mana yang telah kita lakukan. Ada 5 posisi kita sebagai guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saat kita melakukan sesuatu, melakukan tindakan terhadap siswa, berada di posisi manakah kita saat itu? Apa kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Iya, kita pastinya udah pakai semua. Pernah kita galak, pernah kita baik, pernah kita langsung memberi hukuman, pernah kita juga memberikan kesempatan anak itu untuk memikirkan solusinya sendiri. Nah, sekarang kita coba memahami. Di sini ada contoh sedikit kasus, semoga baca. Nah, penghukum biasanya bernada suara tinggi dengan bahasa tubuh menunjuk atau kadang menghardik, melotot-lotot. Hai kamu, sini dulu kamu, ya kamu sini ya. Dengan tujuan biasanya memberi hukuman. Dan yang kita kurang sadari, apa yang akan dirasakan anak itu tersebut apabila kita bersikap seperti penghukum tadi. Kemungkinan murid akan memendam amarah, dan akibatnya murid akan bersikap agresif atau melakukan hal yang justru malah sebaliknya. Yang kita harapkan setelah dihukum dia berubah jadi baik, malah justru sebaliknya. Jadi seperti kayak kita menghukum anak, kalau kamu terlambat lagi besok bapak suruh bersihin WC. Bukan anak itu kapok atau itu dia malah kabur, ujungnya nggak sekolah. Itu contoh perilaku guru sebagai kontrol penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh seperti lesu. Contohnya nih, biasanya guru akan bilang, kamu sudah membuat bapak kecewa. Padahal bapak berharap banyak sama kamu. Bapak kecewa banget lah sama kamu nih. Padahal bapak berharap kamu menang. Padahal bapak berharap kamu tidak berbuat ulah lagi.
biasanya ini wali kelas unggulan ujung tapi ya, yang biasanya ngeluh terus. Tapi untungnya dia biasanya tempat kita ngeluhnya ke guru aja, jangan ke anak ya. Nah, yang akan murid rasakan bila ditegur dengan cara seperti ini adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya dan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya adalah kontrol sebagai teman. Ada suara ramah, sunan bercanda dan bahasa tubuh merapat, sering senyum atau lebih bertindak jenaka. Seperti contohnya, ayolah bantu bapak, tolong bapak, ayo kita bisa, ayo kita bersama-sama kita mampu, kita selesaikan masalah ini. Hasilnya, apabila guru menerapkan hal tersebut, murid akan merasa senang, lebih akrab dengan guru, dan dampaknya biasanya mendapatkan dampak yang positif. Tapi tergantung juga dengan gurunya. Ada kalau terlalu akrab malah kadang siswa itu kurang ajar. Jadi mungkin solusinya kita agak akrab, tapi jangan terlalu jaga jarak ya. Jangan terlalu mengasihati. Nanti sampai teman, yuk kita pulang aja kita antarin. Pak, antarin dulu Pak. Nah, ini udah lebih dari teman. Bahaya ini kata tanda kutip. Iya, kalau cewek nggak apa-apa. Bahaya ini malah. Dan selanjutnya adalah kontrol guru sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Biasanya langsung ditanyakan hukuman, konsekuensi. Seperti ini, Adi, apa kamu tahu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang akan kamu terima bila kamu terlambat? Nah, biasanya disertai dengan konsekuensi. Jadi guru akan menawarkan kembalikan ke konsekuensi atau keyakinan yang telah dibuat. Jadi langsung ada konsekuensi tersebut. Bagaimana perasaan murid apabila guru menegur dengan cara seperti ini? Murid memahami konsekuensi. Murid akan harus menjalankan karena merasa telah melanggar peraturan sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah kontrol sebagai manajer. Ada suara tulus, lembut, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Ini agak mirip ke teman. Biasanya dikontrol sebagai manajer ini, guru akan menawarkan siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak ada konsekuensi, tidak ada peraturan. Silakan, ayo. Jadi bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Terus bagaimana solusinya agar kamu bisa menyelesaikan masalah kamu? Lebih ke menawarkan dan guru tetap mendampingi. Bagaimana perasaan murid bila dilakukan seperti ini? Guru siswa akan lebih bahagia dan lebih tertata. Mengetahui ada masalah, siswa akan termotivasi untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi dia tidak akan menghindari masalah tersebut. Dan pada posisi ini, ya kita berharap semua guru memiliki kontrol sebagai manajer. Ini ada contoh biasa bahasa guru. Kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Bila guru sebagai penghukum adalah langsung memberi hukuman, berdiri dengan satu kaki, lari keliling lapangan, bersihkan sampah atau pungut sampah, buang sampah di belakang. Atau contoh sebagai tobat merasa bersalah, untuk sudah sekian kali Bapak ingatkan, masih aja diulang lagi. Kamu ini benar-benar ya nggak bisa diomongin. Lebih nyindir, lebih kebanyakan nyindir aja. Jadi murid itu lebih, aduh, betul. Ya biasa sih kalau hasil. Selanjutnya kontrol. Kalau guru dari teman, ayo dong tugasnya diselesaikan. Ayo bisa bantu Bapak biar merapikan kelasnya. Jadi lebih seperti mengajar.
Pemantau adalah kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu tahu kan konsekuensinya? Tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Ayo sekarang selesaikan hukumannya dan kembali lanjutkan pembelajaran. Itu contoh sebagai guru pemantau. Penerapan 5 kontrol dulu sebagai manajer dengan kasus tidak mengenakan betul tadi. Kalau manajer adalah kamu tahu kan kesalahanmu, kamu paham dengan keyakinan kelas yang kita buat, silakan selesaikan masalahmu. Silakan temukan cara untuk menyelesaikan. Nah itu contoh beberapa kontrol dulu. Selanjutnya, nah di sini ada tes lagi. Apa kalau ini tes sedikit? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari keliling putaran lapangan 3 kali. Pemantau. Kira-kira apa ini? Iya, kontrol dulu guru sebagai penghukum. Jadi lebih langsung ke hukum. Kembali tadi seperti peraturan. Iya, zaman dulu. Peraturan ini mengikat, jadi tidak ada diskusi sama siswa, guru langsung memutuskan hukuman kamu lari keliling putar lapangan 3 kali tanpa ada diskusi sama siswa. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira apa? Bagaimana cara kamu melakukan? Iya, sebagai yang guru sebagai menawarkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, manajer. Jadi guru mendampingi, menuntun untuk siswa menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi kontrol apakah aku? Ialah kalau jadi teman sudah jago semuanya. Karena kita guru adalah teman. Teman adalah menerapkan. Jadi mengurangi emosi dan amarah tadi ya. Kontrol sebagai teman. Posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah terlambat 5 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang kamu lakukan jika terlambat? Jadi dia suaranya datar, terus dia ada konsekuensi di situ. Nah, ayo. Pemantau. Jadi guru langsung menawarkan konsekuensi, karena biasanya sudah ada konsekuensinya. Nah, terakhir. Aduh, saya kecewa sekali sama kamu ini. Kamu ini benar-benar gak bisa diomongin. Kamu lagi. Lebih ke nyindir tadi ya. Ini adalah kontrol dulu sebagai pembuat rasa bersalah. Apakah masih ada bagian dari kita yang sering seperti ini? Kadang-kadang terbawa juga ya. Makanya kadang murid sikapnya beraneka ragam. Ada yang bikin gemas, ada yang super gemas, ada yang gemes-gemes banget. Saya kan bikin gemas. Iya. Iya betul. Karena semakin banyak murid semakin beraneka ragam. Nah masih ada. Posisi kontrol apakah aku telah apa yang terjadi? Bagaimana kamu memperbaiki keadaan ini? Iya manajer. Karena guru menawarkan siswa untuk menyelesaikan, mencari masalah solusinya sendiri. Iya. Kadang kita menemukan lagi masalah tersebut ya. Tapi kita telah menunjuk bersikap sebagai manajer. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Sebelumnya tepuk 2. Oke. Jangan semangat terus. Tepuk 4. Oke.
tangan dulu untuk kita semua. Segitiga restitusi. Ini solusi untuk menyelesaikan masalah siswa kita. Kita coba segitiga restitusi. Ngomongnya itu belibet. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita dapatkan siswa bermasalah, kita selesaikan masalah tersebut dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah seperti yang dilihat segitiga tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tindak lanjut dari restitusi tadi. Yang menjalankan segitiga restitusi harus mempunyai keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Contoh perkataannya adalah gak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Bapak mengerti apa yang kamu lakukan. Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita bersama-sama mencari solusi. Di sini kita menstabilkan identitas siswa yang tadinya merasa bersalah, yang tadinya ketakutan untuk bisa bersikap tenang. Kamu berhak kok merasa begitu. Bapak juga pernah kayak gitu, tapi kita harus rubah ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Biasanya kita untuk memulai percakapan kan seperti itu ya. Selanjutnya setelah menstabilkan identitas, tetap ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kita benarkan siswa tersebut, tapi jangan kita lepaskan. Tetap dia salah, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, lalu validasi tindakan dia. Contoh perkataannya, kamu pasti punya alasan kok melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Tapi anak itu tetap tahu bahwa mereka salah. Dengan bahasa kita, dengan bahasa yang lebih lembut tentunya. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan prinsipmu atau kesenanganmu, atau mempertahankan hal penting yang bagimu. Nah, terakhir setelah anak itu paham akan kesalahannya, kita tanyakan, kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang setelah kamu pahami tapi kamu langgar? Nah, nilai apa yang kamu misalnya bolos? Nilai apa yang kamu langgar? Contoh nilai disiplin, bermain HP di kelas. Contohnya nilai mengganggu atau tidak kurang menghargai, karena bermain HP di kelas bisa mengganggu teman yang di sebelahnya. Gitu. Kamu ingin seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini selanjutnya ada video contoh kasus. Boys, soleka. Seorang siswi bernama Siti kemarin dilaporkan oleh temannya karena ketahuan membolos saat bapak ibu guru sedang rapat. Nah, kita simak dulu. Saya tidak jawab mana? Kenapa sih kok pilih Siti Soleka? Karena dia besti sama Siti. Iya sih. Oh, tidak. Ada 2 sebenarnya, ada Hendra juga. Cuman, iya, dengan perempuan ternyata lebih cepat. Dengan Hendra berapa kali tag kemarin? Iya, gimana sini? Sabar. Ujian. Saudara sama ibu, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 3, 4. Oke. Terima kasih. Ya. Hasil dulu ya. Bisa diterapkan ke anak-anak. Ya. Semangat. Bisa. Ayo. Nah, ini coba kita dengarkan dulu. Apa menurut laporan kamu kemarin membolos saat bapak ibu guru sedang rapat? Apakah itu benar?
Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, begitu buruk itu manfaatnya apa? Lalu membuat sudah melakukan itu benar atau salah? Saya sudah sadar aturan yang membuat supaya lingkungan dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP jika sudah melakukan bolos. Lalu kenapa kamu mau bolos? Kemarin saya bosan di kelas Pak, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami sudah bolos Pak. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apa masih mau bolos lagi? Sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan membolos lagi. Kedepannya, bila Bapak Ibu sudah rapat, Sampai baca apa yang kamu lakukan untuk memulai kesalahan? Aku jangan Maka kamu mengatakan kesalahan yang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dari kelas 9A. Saya sedang sekali diajak diskusi dengan Bapak Putra untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya menjadi sadar atas perbuatan yang saya lakukan itu salah, tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh penyelesaian dengan segi 3 restitusi. Bisa kita terapkan ke anak-anak kita yang memiliki suatu masalah, bukan yang bermasalah ya, suatu masalah. Karena kita yakin masalah itu pasti ada sesuatunya. Kembali ke tadi, kebutuhan dasar manusia sebagai ingin bebas atau ingin senang atau bertahan hidup, atau ingin kenyang tadi bertahan hidup. Selanjutnya, hampir yang terakhir, hal kecil yang bisa merubah hidup kita. Sering kita lihat di TikTok, hal kecil dapat merubah hidup kita. Beberapa yang bisa meningkatkan standar kamu. Ini hanya intermezzo sedikit, sudah bukan bagian materi. Yang pertama adalah mulailah kegiatan lebih awal atau bangun lebih pagi, karena ini bisa menyehatkan. Yang kedua adalah berhentilah makan fast food atau junk food, suatu makanan siap saji. Kurangi untuk menjaga kita tetap sehat. Selanjutnya adalah banyak-banyaklah membaca, karena itu menambah ilmu pengetahuan kita. Membaca tidak hanya dari buku, sekarang sudah dari HP, dari media sosial, dan kita bisa memanfaatkan itu. Kadang kita bertanya, tahu Menara Eiffel? Tahu. Pernah ke Paris? Itulah manfaat dari membaca atau melihat dari buku. Kita tahu semua isi dunia, padahal kita nggak pernah kemana-mana. Contoh, kita tahu Menara Colosseum, Menara Pisa, Candi Borobudur, tapi belum pernah ke sana. Nah, itulah contoh literasi atau bagian dari membaca. Akhirnya mulailah berolahraga. Nah, ini kadang kita keliru. Kita berhenti olahraga karena kita merasa sudah renta atau sudah tua. Padahal kita menjadi renta karena kita berhenti olahraga. Jadi jangan berasa udah tua tidak usah olahraga lagi. Justru sebaliknya, olahraga bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Yang kuat lari bisa jalan, yang masih kuat jalan bisa lari, yang bisa lari bisa ke olahraga permainan sepak bola atau futsal. Jadi olahraga tidak ada batasan. Selanjutnya, selalu tingkatkan kreativitas. Menjadi guru harus dituntut selalu kreativitas untuk agar siswa kita tidak mudah bosan. Asal bakat yang ada pada diri kita, selalu kembangkan diri dan